Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amal Fatima dengan NIM 2021 18882. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu ibadah merupakan bentuk ritus pendekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aturan dan kaifiyat tertentu. Nah, saya akan menjawab bagian A. Jelaskan pengertian ibadah menurut Muhammadiyah di buku Himpunan Putusan Tarjih. Di sini saya akan menjawab ibadah ialah bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan mentaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Ibadah itu ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum ialah segala amalan yang diizinkan Allah. Lalu pada yang khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah dan perincian-perinciannya, tingkah dan cara-caranya yang tertentu. Cukup sekian jawaban diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imaduddin Ahmad Hakim dengan NIM 2021 1880073. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS AIK nomor 1B, yaitu jelaskan perbedaan antara ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh serta berikan contoh masing-masing. Baik, secara umum ibadah itu dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Mahdoh artinya murni atau tidak bercampur, ghairu mahdoh artinya tidak murni atau bercampur. Lantas bagaimana perbedaan antara keduanya? Pertama, ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu sifatnya berhubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan Allah. Yang kedua, segala amalannya dilandasi niat ibadah karena Allah, mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibadah mahdoh, penetapannya, cara tata pelaksanaannya, larangan-larangan dalamnya semua diatur di dalam syariat melalui dalil-dalil syar'i yang sudah dijelaskan. Dan yang terakhir, ibadah mahdoh itu sifatnya tidak bisa dinalar oleh logika dan tidak bisa diketahui, melainkan kita mengetahuinya dari jalan wahyu yang disampaikan oleh para rasul. Harus bagaimana contoh dengan ibadah mahdoh? Sebagai contoh, ibadah mahdoh adalah sholat. Sholat kita ketahui bahwa sholat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Sholat ini sifatnya merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Dan tentu sholat ini kita landasi niat ibadah karena Allah. Kita mencari ridho dan pahala darinya. Kemudian, sholat juga dari penetapannya, tata cara pelaksanaannya, kemudian larangan-larangan yang ada di dalamnya, semuanya sudah dijelaskan melalui dalil-dalil syar'i. Oleh karena itu, sholat disebut juga sebagai ibadah mahdoh. Selanjutnya masuk ke ghairu mahdoh. Bagaimana dengan ghairu mahdoh? Kalau ghairu mahdoh yang pertama itu berhubungan langsung antar sesama manusia atau disebut dengan muamalah. Yang kedua, segala amalannya jika tidak diniatkan karena Allah, maka perbuatan tersebut sah, akan tetapi tidak ada nilai pahala ataupun nilai ibadah di dalamnya. Hal ini juga kita sebut sebagai adunya, karena bermahdoh termasuk keduniaan. Kemudian, asal pokok tujuannya adalah untuk memenuhi urusan kebutuhan yang bersifat duniawi. Dan yang terakhir, ibadah mahdoh ini sifatnya bisa dilogika dan bisa diketahui, bahkan sudah kita ketahui meskipun tidak ada wahyu dari para rasulnya. Selanjutnya adalah contoh sederhana dari ibadah ghairu mahdoh. Contoh sederhananya yaitu makan. Pada asalnya makan ini adalah hanya urusan keduniaan saja. Akan tetapi jika makan ini kita niatkan ibadah, kita niatkan dengan makan ini kita mencari ridha Allah, dengan makan ini kita berharap berkah, kemudian kita sehat dan kita mendapatkan energi. Setelah kita mendapatkan energi, maka kita akan lebih semangat untuk menjalankan ibadah-ibadah pada Allah. Maka hal tersebut disebut juga dengan ghairu mahdoh. Dan makan tersebut yang asalnya hanya sebatas perbuatan, akan tetapi akan dinilai ibadah,
akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah. Mungkin untuk nomor 1B cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainuddin Abdullah dengan NIM 080. Saya akan menjawab soal UTS AIK nomor 2A. Yang pertama yaitu membaca Quran Surat An-Nahl ayat 97 dengan tajwid yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi'ahsani ma kanu ya'malun. Kemudian untuk soal yang A yaitu memberi penjelasan ayat tersebut dalam perspektif sosial. Dalam ayat tersebut terdapat frase hayatan thayyibah atau yang artinya kehidupan yang baik. Saya mengartikan kehidupan yang baik dari ayat tersebut yaitu adalah sifat qanaah, yakni menerima atau merasa cukup dari segala pemberian yang Allah berikan. Qanaah juga dapat diartikan sebagai seseorang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dia tidak akan melakukan perbuatan yang aneh-aneh seperti mengganggu saudaranya dalam artian mencuri ataupun korupsi. Sehingga apabila kita menerapkan sifat qanaah, tentu lingkungan sekitar kita akan menjadi tentram dan nyaman karena terhindar dari segala pertikaian yang terkait dengan materi duniawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafal Faramsyah dari kelompok 7 dengan NIM 2021188076. Di sini saya akan menjawab soal UTS AIK 2 nomor 2B, yaitu bacalah Quran Surah An-Nahl ayat 97 secara benar sesuai dengan tajwidnya, kemudian beri penjelasan ayat tersebut dalam perspektif kesehatan atau kedokteran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwal mu'minu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di sini dalam beramal soleh kita harus mempunyai keadaan tubuh yang sehat agar dalam beramal soleh kita bisa melaksanakannya dengan berbahagia dan secara maksimal. Menjaga tubuh agar tetap sehat bisa dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan aktif berolahraga secara rutin, mencukupi waktu untuk istirahat, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitarnya. Selain agar tubuh sehat, menjaga keadaan tubuh merupakan ibadah karena kita menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sehat adalah kondisi fisik di mana semua fungsi berada dalam keadaan sehat. Menjadi sembuh sesudah sakit merupakan anugerah terbaik dari Allah kepada manusia. Adalah tak mungkin untuk bertindak benar dan memberi perhatian yang layak kepada Allah jika tubuh tidak sehat. Jika kita dalam beramal soleh dan dalam keadaan hati tenang dan badan yang sehat, maka tubuh akan menghasilkan hormon dopamin dan serotonin yang dimana hormon tersebut dihasilkan ketika kita sedang berbahagia. Bahagia di sini diartikan ketika kita dapat beramal soleh dengan keadaan baik dan beriman dan ikhlas melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jerona Bilkis Dorosida dengan NIM 20211880074. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3A, yaitu jelaskan pengertian sholat baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dalam mendefinisikan tentang arti sholat, sholat menurut bahasa yaitu berarti doa, dan sholat menurut istilah berarti ucapan atau pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat tertentu. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sholat adalah suatu pekerjaan dengan diniati ibadah dengan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Sena Ramadhani dengan NIM 2021 1880679 dari kelompok soal UTS AIK nomor 3B, yaitu makna juga filosofis tentang gerakan sholat. Gerakan sholat sendiri maknanya adalah menggambarkan bahwa manusia itu harus tunduk dan juga patuh kepada Allah, serta sebagai bentuk penghormatan antara hamba dengan Tuhannya. Tiap gerakannya sendiri, yang pertama ada berdiri, yaitu pada saat berdiri ketika sholat, diharapkan kita dapat meluruskan niat untuk meraih kehusyuan di dalam sholat, karena niat itu merupakan sesuatu yang sangat penting ketika kita hendak melaksanakan sholat. Lalu, berdiri tegak menghadap kiblat itu merupakan salah satu bentuk untuk menyempurnakan niat kita. Dan juga berdiri sendiri merupakan dia menandakan bahwa persiapan sholat akan dimulai. Pada posisi ini juga menggambarkan bahwa orang yang akan sholat ini benar-benar sehat lahir dan batin. Orang yang melaksanakan sholat ini memiliki ciri fisik yang sehat. Dan berdiri juga merupakan salah satu ciri khusus yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Lalu selanjutnya setelah berdiri adalah mengangkat kedua belah tangan atau takbiratul ihram. Takbiratul ihram sendiri merupakan gerakan sholat yang kedua, di mana yang memiliki tujuan untuk mengakui bahwa kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengangkat kedua belah tangan kita diharapkan dapat menghadirkan kebesaran Allah ke dalam hati kita, yang artinya orang yang akan sholat itu akan melupakan seluruh bentuk yang berkaitan dengan dunia, sehingga hanya Allah lah yang ada di dalam hati dan juga pikirannya. Makna mengangkat kedua tangan sendiri pada saat takbiratul ihram adalah untuk menghilangkan sifat-sifat agung kepada selain Allah. Maksudnya di sini ketika tangan diangkat berarti kita tuh menyerahkan diri ke semuanya kepada Allah sebagai makhluk yang lemah. Dalam medis sendiri, gerakan ini itu saat mengangkat tangan takbiratul ihram, dia dapat membuat pernapasan dada menjadi lancar, di mana otot tangan serta bahu akan berkontraksi sehingga menjadikan lebih kuat dan juga kencang. Otot bahu dan otot tangan berkontraksi sehingga menjadi lebih kuat dan lebih kencang. Lalu gerakan selanjutnya adalah bersedekap. Bersedekap sendiri merupakan salah satu bentuk sikap tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah. Hal ini berdasarkan perkataan Imam Ahmad ketika ditanya tentang maksud dari meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada saat sholat. Beliau berkata bahwa hal ini merupakan sikap tunduk dan juga merendahkan diri di hadapan Zat yang Maha Perkasa dan Agung. Bersedekap sendiri diartikan sebagai bentuk penghormatan, karena pada saat kita bersedekap, kita meletakkan posisi tangan pada tempat salah satu anggota badan yang mulia, yaitu hati. Adapun hikmahnya adalah untuk menjaga hati dari hal-hal yang merusak ibadah sholat yang sedang dilakukan. Gerakan selanjutnya adalah ruku. Ruku sendiri artinya membungkuk. Dan saat ruku, hendaklah kita membungkukkan badan ke depan dengan pandangan mata tertuju pada tempat ruku, yaitu bumi atau tanah. Karena hal ini merupakan salah satu bukti bahwa kita harus mengakui kalau kita adalah makhluk yang lemah dan tidak perlu sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dianjurkan saat ruku kita banyak mengagungkan Allah, karena ruku merupakan salah satu bentuk untuk menghilangkan sifat-sifat sombong pada diri manusia. Karena sifat sombong merupakan salah satu sifat tercela yang dapat menandakan celaka. Dan pada posisi tersebut dalam dunia medis, saat ruku, saat kedua tangan menunggu pada lutut untuk menahannya, gerakan ini tuh membuat darah yang mengalir dalam tubuh menjadi lebih lancar. Gerakan selanjutnya merupakan iktidal, yaitu bangkit dari ruku, di mana tubuh kembali tegak berdiri dengan mengangkat kedua tangan. Pada posisi iktidal ini, atau bangun dari ruku, merupakan kembalinya orang yang sholat pada posisi yang sempurna, seperti berdiri pada saat ingin memulai melaksanakan sholat, dengan tujuan agar setelah kita menunduk dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, kita harus tetap berusaha dalam kehidupan ini. Karena saat kita telah mengakui bahwa kalau hakikat sebagai manusia, kalau kita adalah manusia yang lemah, karena kita harus tetap berusaha dalam kemampuan yang telah Allah berikan. Hal ini juga mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu hanya Allah yang Maha Kuasa, namun manusia telah diberikan akal dan juga fisik untuk menentukan pilihan dalam kehidupannya. Gerakan selanjutnya merupakan sujud. Secara bahasa, sujud sendiri adalah merendahkan diri serendah-rendahnya. Secara syar'i, sujud itu meletakkan anggota sujudnya pada bumi atau tanah di mana tempat kita melakukan sholat. Hal ini melambangkan bahwa kerendahan yang serendah-rendahnya saat kita sujud.
Lalu arti sujud yang sahih dalam sebuah kamus Arab yang disusun oleh Al-Jawahiri, bahwa sujud dalam sholat itu berarti kita meletakkan dahi kita pada bumi. Arti yang sama juga disebutkan bahwa sesungguhnya sujud itu derajat puncak tinggi kerendahan hati yang di atasnya tidak ada lagi kerendahan hati lain. Sujud itu kondisi terbaik manusia saat di hadapan Allah. Sujud juga merupakan jalan terbaik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam dunia medis, dengan bersujud saat kita meletakkan wajah dan hidung ke lantai, itu dapat membuat darah yang mengalir ke kepala menjadi lebih lancar. Gerakan selanjutnya adalah iftirash atau gerakan duduk di antara dua sujud. Posisi ini menunjukkan kepasrahan seseorang terhadap Tuhannya dan memohon dengan ketidakmampuan kita selaku hambanya. Pada posisi ini, seolah-olah kita tidak mampu melakukan apapun kecuali apa yang Allah kehendaki. Karena saat duduk, itu menandakan bahwa kecilnya daya gerak kita dan semakin jauh dari apa yang kita inginkan. Dan di sanalah kita menyadari kebajikan kita sebagai hamba. Posisi iftirash sendiri memberikan gambaran bahwa kita sedang menunggu dan akan tetap menunggu, yaitu menggambarkan bahwa kita harus bersabar, di mana baik menunggu akhir hidup kita maupun menunggu saat kita dihisab di hari kiamat kelak. Dan disinilah kita merenung tentang segala nikmat yang telah Allah berikan dan harus mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Dan juga mengajarkan kita untuk tidak hanya memiliki hidup dunia saja. Pada sisi medis, saat duduk di antara dua sujud, di mana adanya penekanan pada kaki sehingga kaki bisa menjadi lebih kuat dan itu daya yang dipompa pun menjadi lebih maksimal. Lalu gerakan yang terakhir adalah salam, di mana sholat ini diakhiri dengan salam. Maksudnya bahwa setelah seorang hamba melakukan hubungan atau komunikasi yang baik dengan Allah, maka diharapkan hamba ini memiliki hubungan yang baik juga yang berdampak pada sesama manusia. Dengan kata lain, jika seorang hamba dengan penuh kekhusyuan dan kesungguhan menghayati kehadiran Tuhan sewaktu sholat, maka diharapkan ada penghayatan akan kehadiran Tuhan memiliki dampak positif pada tingkat laku dan juga kaitannya dalam kehidupan sosial orang tersebut. Gerakan menoleh ke kanan dan juga ke kiri memiliki makna bahwa telah berakhirnya sholat. Jika takbir menandakan bahwa masuknya kita, awalnya kita sholat, di mana kita masuk kepada hablum minallah, dan salam saat mengakhiri sholat, di mana menandakan kita masuknya kita kepada hablum minannas. Makna menoleh ke yang kiri juga mengingatkan kita bahwa kita harus memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita dan tidak lagi menyerahkan semuanya pada Allah tanpa berusaha. Dalam sisi medis, gerakan salam ini, di mana menoleh ke kanan dan ke kiri, ini akan melatih leher kita akan menjadi lebih kencang dan peredaran darah di sekitar leher pun menjadi lebih lancar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Syarif dengan NIM 20211808078. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4A, yaitu bacalah satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian jelaskan maknanya. Baik, surat Al-Baqarah ayat 183 ini mengandung banyak makna dan pelajaran yang mengenai kewajiban dan pelaksanaan puasa di bulan Ramadan. Selain itu, surah Al-Baqarah ayat 183 dikutip dari kitab Minhajul Muslimin. Perintah wajib puasa di bulan Ramadan sendiri turun pada hari Senin, bulan Sa'ban tahun kedua Hijriah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman untuk memerintahkan umat Islam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Sebab ibadah puasa bisa menambahkan ketakwaan kepada Allah SWT. Adapun ayat yang berisi firman Allah mengenai kewajiban puasa ini tertuang pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Menilik makna dari kandungan surah Al-Baqarah ayat 183 bisa dimulai penafsiran ayatnya itu sendiri. Sebagai contoh, pada ayat ini dimulai dengan menyerukan ya ayyuhalladzina amanu. Maka yang diseru hanyalah orang yang memiliki iman. Selanjutnya, dalam ayat tersebut juga dijelaskan mengenai kewajiban puasa tanpa menunjukkan siapa yang mewajibkannya. Hal itu berarti mencoba menjelaskan bahwa puasa sangat penting dan bermanfaat bagi manusia di muka bumi. Kini menilik kata asyam, yang artinya adalah menahan diri. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksudnya adalah menahan diri dari makan dan minum, serta berhubungan suami istri dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ayat ini, Allah berkitab kepada orang-orang mukmin dari kalangan umat ini dan memerintahkan mereka berpuasa. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ibnu Katsir menambahkan, dalam puasa terkandung banyak hikmah yang bisa diteladani oleh umat muslim. Beberapa hikmah tersebut yakni membersihkan jiwa, menyucikan serta membebaskannya dari segala sesuatu yang buruk dan akhlak yang tidak terpuji. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Arika Aziz Nurullah dengan NIM 20111880077. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 poin B, yaitu buatlah narasi tentang hikmah ibadah puasa secara filosofis maupun secara medis. Yang pertama adalah nilai filosofis ibadah puasa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menggambarkan bahwa dalam setiap ibadah terkandung esensi atau filosofis di balik praktiknya, termasuk dalam pelaksanaan ibadah puasa, sebagaimana sabda Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa namun perolehannya dari puasa itu hanyalah lapar dan dahaga, dan berapa banyaknya orang yang melakukan qiyamul lail namun yang ia peroleh dari qiyamul lail tersebut hanyalah kelelahan, tidak tidur belaka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jika dicermati secara saksama, pelaksanaan puasa memiliki beberapa makna filosofis. Pertama, yaitu penyempurnaan diri atau sering disebut juga dengan takwa. Hal ini sebagaimana terekam dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa merupakan sebuah identitas paripurna yang keberhasilan interaksinya dengan Allah tercermin dalam kebaikan interaksinya dengan sesama umat manusia. Karena itu, takwa sebagai tujuan akhir dari puasa tidak sekedar berdimensi ketuhanan atau ilahiyah atau spiritual, tapi juga berdimensi kemanusiaan atau basyariah, sosial. Kemudian, nilai filosofis yang kedua adalah terkandung dalam perintah menjalankan ibadah puasa adalah memupuk rasa kasih sayang antar sesama umat manusia. Dengan menahan rasa lapar dan dahaga, hati kita akan tersentuh dan merasakan kesengsaraan kaum duafa yang senantiasa serba kekurangan dalam segala hal. Mereka menanti uluran tangan dan kemurahan hati kita untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk didermakan. Itulah sebabnya dalam bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah dan juga berbagi pada sesama dengan balasan pahala yang berlipat. Kemudian nilai filosofis yang ketiga yang terkandung dalam perintah menjalankan ibadah puasa adalah membina dan menata diri kita kaum muslim agar senantiasa hidup teratur, seperti saat mengkonsumsi makanan, minuman, dan juga dalam mengatur waktu. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran surat ke-7 ayat 31. Jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman dengan cara yang tidak teratur, tentu akan mengakibatkan gangguan pada pencernaan atau kesehatan kita dan juga sebaliknya. Kemudian nilai filosofis keempat dari perintah menjalankan ibadah puasa yaitu manajemen hati atau agar hati kita lebih bersih dan suci. Hal ini memiliki arti penting agar kita terhindar dari sifat-sifat tercela seperti dengki, iri,
kemudian ria atau pamer. Jika sifat-sifat tercela ini tumbuh subur di hati kita, maka ibadah puasa tidak akan mendapatkan ganjaran apapun selain rasa lapar dan dahaga. Kemudian yang kedua adalah hikmah puasa secara medis. Yang pertama, meningkatkan kesehatan jantung. Menurut penelitian, menjalani puasa selama 8 minggu dapat mengurangi kadar LDL atau lemak jahat dan trigliserida darah sebesar 25-32 derajat. 25-32%. Yang kedua, meningkatkan metabolisme. Beberapa penelitian menemukan puasa jangka pendek dapat meningkatkan metabolisme serta kadar neurotransmitter neuropinephrine untuk mempengaruhi penurunan berat badan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan fungsi otak. Puasa dapat mencegah gangguan sistem saraf dan mengurangi risiko penyakit Alzheimer dan Parkinson. Yang keempat, membantu detoksifikasi tubuh. Yang kelima, mengontrol gula darah. Yang keenam, meredakan peradangan. Puasa jangka pendek dapat membantu menurunkan tingkat inflamasi sekaligus meningkatkan kesehatan. Yang ketujuh, meningkatkan hormon pertumbuhan, dan yang terakhir adalah mencegah kanker. Baik, soal untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Syarif dengan NIM 20218880078. Saya akan menjawab soal nomor 5A, yaitu jelaskan makna filosofis wukuf di Arafah dan hikmah bagi umat Islam. Nah, pengertian wukuf sendiri yaitu secara harfiah berarti berdiam diri atau berhenti. Ritual wukuf dimulai pada waktu tergelincirnya matahari di tanggal 9 Zulhijjah hingga saat terbenamnya matahari pada tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf ini merupakan salah satu rukun haji yang wajib dilakukan oleh jamaah haji walaupun dalam keadaan sakit sekalipun, dan jika tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah. Makna dan hikmah dari wukuf di Arafah yaitu berdiam diri di padang Arafah saat pelaksanaan wukuf salah satu cara mengingatkan umat Islam tentang kondisi di perhitungan kelak. Setelah kiamat, manusia dibangkitkan dari kematian dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menanti hisab dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta perilakunya selama hidup di dunia. Saat menjalani wukuf, para jamaah bisa membayangkan kondisi di akhirat sehingga bisa bermusyabah, berzikir, dan memohon ampunan kepada Allah SWT agar dosanya terampuni. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yunda Saputra dengan NIM 20218880075. Kali ini saya akan menjawab soal pertanyaan nomor 5B. Jelaskan urutan dan tahapan melakukan ibadah haji sejak datang ke tanah suci sampai persiapan kembali ke tanah air. Nah, yang pertama, haji itu diawali dengan niat. Tanggal 8 Zulhijjah, jemaah haji mengawali pelaksanaan ibadah haji dengan melaksanakan niat ihram haji dengan mengambil miqat di tempat tinggalnya di hotel-hotel Mekah. Lalu yang kedua adalah melaksanakan tarwiyah. Setelah melaksanakan niat ihram haji, jemaah berangkat menuju Mina untuk melaksanakan tarwiyah. Tarwiyah adalah berdiam di Mina sebelum menuju Arafah. Lalu yang ketiga, wukuf di padang Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, setelah sholat subuh dan sarapan pagi, jemaah meninggalkan tenda Mina menuju Arafah. Selama menunggu waktu wukuf, jemaah hendaknya berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, atau membaca tarbiyah. Lalu yang keempat, ada mabit di Musdalifah. Pada tanggal 10 Zulhijjah malam, setelah melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan cara jama' qashar, jemaah berangkat menuju Musdalifah dengan bus. Jarak dari Arafah ke Musdalifah itu sekitar 10 km. Namun ditempuh dalam waktu yang cukup lama karena semua umat Islam yang ada di Arafah melakukan pergerakan yang sama sehingga menyebabkan kemacetan. Lalu yang kelima,
melontar jumroh ke Aqobah. Setelah lewat tengah malam, jemaah diberangkatkan menuju Mina untuk pelontaran jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya adalah mabit di Mina dan melontar jumroh. Setelah tahallul awal, jemaah kembali ke tenda di Mina untuk melaksanakan mabit. Hukum mabit di Mina adalah wajib. Bagi jemaah yang melaksanakan nafar awal, jemaah menginap di Mina selama 2 malam pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. Adapun nafsar sani, jemaah menginap selama 3 hari yaitu tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Lalu selanjutnya adalah tawaf ifadah. Rangkaian dan urutan ibadah haji selanjutnya adalah tawaf ifadah dan sa'i. Tawaf ifadah termasuk rukun haji. Setelah selesai melaksanakan mabit dan melontar jemaah menuju Maka untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Lalu yang terakhir adalah tawaf wada. Rangkaian dan urutan haji yang terakhir adalah tawaf wada. Tawaf wada berarti tawaf perpisahan dilaksanakan sebanyak 7 kali putaran tanpa sa'i. Jadi sebelum meninggalkan kota suci Makkah menuju tanah air atau kota suci Madinah, jemaah wajib melaksanakan tawaf wada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alicia Fitria Risanti dengan NIM 2021188881. Di sini saya akan menjawab soal UTS AIK 2 dengan soal apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Jelaskan. Haji mabrur adalah haji yang makbul atau diterima dan diberi balasan berupa albir yang berarti kebaikan atau pahala. Menurut Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Syarhu Suyuti lil Sunan An-Nasai, salah satu bukti bahwa seseorang telah berhasil meraih haji mabrur adalah ketika ia kembali menjadi lebih baik dari sebelumnya dan terus berusaha mengurangi perbuatan maksiat. Ibnu Qalawi juga berkata, haji mabrur adalah haji yang makmul atau haji yang diterima. Ulama yang lainnya mengatakan haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri dengan dosa. Pendapat ini dipilih oleh An-Nawawi. Para pakar fikih mengatakan bahwa yang dimaksud haji mabrur adalah haji yang tidak dikotori dengan kemaksiatan pada saat melaksanakan rangkaian manasik hajinya. Sedangkan Al-Faro berpendapat bahwa haji mabrur adalah jika sepulang haji tidak lagi hobi bermaksiat. Dua pendapat ini disebutkan oleh Ibnul Arabi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, haji mabrur adalah jika sepulang haji orang yang juhud dengan dunia dan merindukan akhirat. Al-Qurtubi rahimahullah menyimpulkan, haji mabrur adalah haji yang tidak dikotori oleh maksiat saat melaksanakan manasik dan tidak lagi gemar bermaksiat setelah pulang haji. An-Nawawi rahimahullah berkata, pendapat yang paling kuat dan yang paling terkenal, haji mabrur adalah haji yang tidak ternodai oleh dosa, diambil dari kata bir yang bermakna ketaatan. Ada juga yang berpendapat bahwa haji mabrur adalah haji yang diterima. Di antara tanda diterimanya haji seseorang adalah adanya perubahan menuju yang lebih baik setelah pulang dari pergi haji dan tidak membiasakan diri melakukan berbagai maksiat. Ada pula yang mengatakan bahwa haji mabrur adalah haji yang tidak dicampuri unsurnya. Ulama lainnya berpendapat bahwa haji mabrur adalah haji jika sepulang haji tidak lagi bermaksiat. Dua pendapat yang terakhir telah tercangkup dalam pendapat-pendapat sebelumnya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.